suci kakak perwira di seluruh bangsa Indonesia. Oh tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berwira berkibarlah selama-lamanya. Bendera putra suci kakak perwira dari seluruh bangsa Indonesia. Oh tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berwira berkibarlah selama-lamanya. Bang BM ini ada masalah ya? Itu story masuk. Oh, 17-an are. Alah orang isa, malah orang ngerti. Kan, angin di Saraya Pak. Belum lahir tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, bertemu kembali dengan kami channel TV Transmisi 7, yang pada pertemuan kali ini kami sedang mengadakan lawatan tabarukan ziarah ke Makbarah Simbah Khalil Bangkalan Madura, yang kali ini kami tidak mereview tempat makam beliau, yakni di dalam masjid, karena tadi pas kami ziarah itu tempatnya sesak, tidak ada tempat untuk mengambil gambar. Maka kami hanya mereview tempat parkiran ini, yang tujuan kami adalah ingin menyampaikan tentang manaqib beliau Simbah Muhammad Khalil. Teman-teman rahimakumullah, menurut riwayat, beliau ini adalah keturunan 4 wali besar yang ada di Pulau Jawa, yaitu yang pertama beliau Simbah Sunan Ngampel berputra Simbah Sunan Derajat, terus ke bawah hingga beliau Mbah Khalil ini. Kemudian yang kedua adalah Simbah Sunan Gunung Jati yang menurunkan Sayyid Sulaiman, yang makamnya itu ada di Mojo Agung Jombang, yang ke bawah itu menurunkan Mbah Khalil ini. Kemudian yang ketiga yaitu Simbah Sunan Kudus, yang ke bawah terus hingga sampai ke Mbah Khalil ini. Jadi teman-teman, Mbah Khalil ini membawa darah wali-wali Pulau Jawa ini yang luar biasa. Maka pantas kalau beliau ini menduduki kedudukan sebagai wali pakunya Pulau Madura. Demikian itu dawuhnya guru kami. Begitu, maka ya pada saat itu beliau Simbah Hasyim Asy'ari itu berkeinginan untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau minta izin, minta doa restu pada Mbah Khalil ini. Lalu kemudian Mbah Khalil memberikan tongkat kepada Mbah Hasyim dengan perantaraan Simbah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Nah, walhasil keinginan Mbah Hasyim dengan didukung oleh Mbah Wahab dan ulama-ulama khos lainnya, maka terwujudlah organisasi yang besar, yang jamaahnya itu terbesar di dunia ini, mencapai 150 jutaan.
sekarang ini tersebar di beberapa negara, tapi yang terbesar adalah ya di Indonesia ini. Mbah Khalil ini banyak sekali karomahnya, namun kami tidak akan menyinggung tentang karomah beliau, dan juga kami tidak akan menyampaikan tentang silsilah beliau secara detail, karena ya situasi kondisi dan durasi video ini yang tidak memungkinkan. Ya, semoga apa yang kami lakukan, tabarukan ziarah ke makam beliau ini, memberikan secercah cahaya terang bagi kehidupan kami, agar kami bisa tetap istiqomah di dalam melakukan kebaikan, dan juga bisa tetap istiqomah di dalam menghormati para leluhur, juga melestarikan warisan para leluhur. Jembatan Suramadu ini kami dari Bangkalan ini menuju ke Surabaya. Ini nanti tujuan ziarah kami pertama itu kan ke Mbah Khalil Bangkalan, kemudian yang kedua itu ke makamnya Mbah Syekh Maulana Ishaq Kemantren Paciran Lamongan, kemudian yang ketiga itu Mbah Sunan Sendang Dhuwur, Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran Lamongan, kemudian yang ketiga ke Mbah Syekh Ibrahim Asmoro Kondi Palang Tuban, kemudian Mbah Sunan Bejagung Lor Kota Tuban, kemudian petilasan Mbah Syekh Subakir Jenu Tuban, kemudian Mbah Sambulasem itu yang terakhir. Jadi kami ini tidak ziarah ke Mbah Sunan Ngampel, Mbah Sunan Gresik, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, itu tidak, karena memang itu program kami itu ziarahnya itu kalau yang sudah beberapa kali diziarah itu tidak kami ziarahi lagi, artinya ya bergantian begitu. Jadi ini setelah dari Mbah Khalil kami langsung ke Paciran Lamongan gitu. Nah, itu nanti pas sampai ke Paciran kami perkirakan itu habis subuh. Nah, teman-teman rahimakumullah, ini tadi yang di makam Mbah Syekh Maulana Ishaq Kemantren itu sudah kami rilis videonya berdiri sendiri, tidak gabung dengan ini. Juga yang di Mbah Palang Tuban itu tidak sempat kami merekam. Kemudian yang di Mbah Sunan Sendang Dhuwur itu sudah kami rilis videonya dengan judul itu Momen Sakral Detik-Detik Proklamasi, itu judulnya. Nah, kemudian yang di petilasan Mbah Syekh Subakir itu tidak kami rekam, namun dulu kami sudah pernah merilis videonya, judulnya itu Gunung Tidarnya Tuban. Nah, ini kemudian ini yang terakhir ini di Mbah Sambulasem, ini adalah parkirannya. Kami tidak mereview tempat makamnya karena tadi tempat makamnya itu dalamnya itu penuh sesak oleh para peziarah, jadi kami kurang sopan kalau mengambil gambar dalam kondisi banyak orang. Teman-teman rahimakumullah, jadi kami akan menukil sedikit saja tentang identitas Simbah Sambu ini, bahwa beliau ini
Ada yang mengatakan itu Raden Samhudikdo. Ada lagi yang mengatakan bernama Abdurrahman. Namun kami tidak akan memperbedakan soal perbedaan nama itu. Ya mungkin saja dua nama itu adalah nama beliau. Tapi yang jelas bahwa beliau ini adalah keturunan dari Sultan Hadiwijaya Jakatingkir, yaitu cucunya. Karena beliau ini adalah putranya Mbah Pangeran Benowo yang dari istri yang kedua. Karena istri Mbah Benowo yang pertama itu adalah melahirkan Raden Rodin, terus yang kedua itu putri namanya Raden Ayudiah Banowati. Yang Raden Ayudiah Banowati itu diberi istri oleh Raden Mas Julang Panembahan Hanyokrawati yang melahirkan Raden Mas Jatmiko Sultan Agung itu. Nah, sementara yang Raden Rodin itu menurunkan keturunan itu yang bernama Yosodipuro. Yosodipuro berputra Ronggowarsito Pujangga Jawa itu. Mbah Sambu ini yang bernama asli Abdurrahman atau Pangeran Samhudikdoningrat itu dengan Mbah Abdul Jabar Singgahan Tuban itu adalah saudara satu ayah beda ibu. Karena Mbah Benowo itu mempunyai 3 orang istri. Istri yang pertama itu melahirkan Diah Banowati, diperistri oleh Panembahan Hanyokrawati Mataram. Itu anak yang kedua dari istri pertama. Kemudian anak yang pertama dari istri yang pertama itu namanya Pangeran Rodin yang menurunkan Ronggowarsito itu. Nah kemudian istri yang kedua Mbah Benowo itu melahirkan Mbah Sambu ini. Nah kemudian istri yang ketiga Mbah Benowo itu melahirkan Mbah Abdul Jabar Singgahan Tuban. Nah begitu. Nah kemudian Mbah Sambu dan Mbah Abdul Jabar itu sama-sama menjadi menantunya Mbah Sabil Padangan Bojonegoro. Mbah Sabil itu yang bernama asli adalah Pangeran Adiningrat Kusumo. Itu adalah adik kandung Mbah Benowo satu ayah beda ibu. Nah kemudian nama asli Mbah Abdul Jabar itu tadi tidak kami singgung. Nama aslinya itu nama ningratnya itu Kusumo Yudo. Nah begitu. Nah kembali lagi soal Mbah Sambu. Jadi Mbah Sambu ini memperistri putrinya Mbah Sabil Padangan Bojonegoro itu menurunkan ulama-ulama kiai-kiai di wilayah Lasem dan Rembang, termasuk Mbah Hamid Pasuruan juga itu, dan juga Mbah Ahmad Siddiq Rois Am PBNU itu juga keturunan Mbah Sambu. Nah sementara hubungan keluarga, hubungan darah Mbah Sambu dengan Mbah Mutamakin itu dari garis Mbah Benowo juga. Alurnya dari sini. Tadi di depan telah kami jelaskan bahwa istrinya Mbah Pangeran Benowo itu ada 3. Istri yang pertama itu melahirkan Pangeran Rodin, yang kedua itu Diah Banowati. Itu istri yang pertama. Kemudian istri yang kedua itu melahirkan Mbah Sumo Hadinegoro. Kemudian anak yang kedua itu Mbah Abdurrahman atau Pangeran Samhudikdoningrat. Nah,
Sedangkan Mbah Sumohadinegoro tadi itu berputra Mbah Ahmad Mutamakin. Jadi Mbah Sambu ini adalah pamannya Mbah Ahmad Mutamakin. Kemudian tadi telah kami jelaskan pula bahwa istri yang ketiga itu melahirkan Mbah Abdul Jabar atau Mbah Kusumoyudo. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya tentang Mbah Sambu. Terkait dengan silsilah beliau, jika apa yang kami sampaikan tadi itu salah, tidak seperti fakta yang sebenarnya, ya tentu kami mohon maaf karena mungkin ada perbedaan narasumber yang menyebabkan perbedaan silsilah. Maka ya tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan tadi. Namun seandainya apa yang kami sampaikan tadi itu benar, ya kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Al-Fatihah.